Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismadila Syahdania dari kelas Sosiologi C dengan NIM 12180300094. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai diksi, kalimat efektif, sampai paragraf untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Yang pertama, kita akan membahas materi mengenai diksi. Makna konotatif dan denotatif merupakan istilah yang biasa digunakan dalam ilmu bahasa. Makna denotatif sangat mudah ditemukan pada sebuah tulisan, karena merupakan kata yang sebenarnya tertulis pada kalimat. Sementara itu, makna konotatif digunakan untuk memperindah suatu kalimat, ungkapan pada sebuah kata. Perbedaan makna konotatif dengan denotatif didasarkan pada ada atau tidaknya nilai rasa pada kata. Setiap kata, terutama yang disebut kata penuh, mempunyai makna denotatif. Tetapi, tidak setiap kata mempunyai makna konotatif. Makna denotatif sering juga disebut dengan istilah makna denotasional, makna konseptual, dan makna kognitif. Makna denotatif ialah makna yang sesuai dengan hasil observasi menurut penglihatan, penciuman, pendengaran, perasaan, atau pengalaman lainnya. Jadi, makna denotatif ini menyangkut informasi faktual objektif. Karena itu, makna denotatif sering juga disebut istilah makna sebenarnya. Makna konotatif mempunyai nilai rasa baik positif maupun negatif. Konotasi juga biasa disebut dengan istilah makna kias atau bukan makna sebenarnya. Kata dapat berbeda dari satu masyarakat ke masyarakat lain, sesuai dengan pandangan hidup dan norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Makna konotasi juga dapat berubah dari waktu ke waktu. Contohnya adalah kata babi. Pada saat berkomunikasi, tentunya lebih baik menggunakan bahasa yang baik dan benar. Pemilihan serta penggunaan kata sangat penting dalam hal ini. Dalam bahasa Indonesia, pemilihan kata disebut sebagai diksi. Tentu ada banyak hal penting yang harus diperhatikan dalam diksi, yakni penggunaan kata umum serta kata khusus. Kata umum serta kata khusus juga harus diperhatikan pada saat pemilihan kata. Tujuannya untuk mendapatkan pemahaman yang tepat serta spesifik. Contohnya adalah kata bunga memiliki acuan makna yang lebih luas daripada kata mawar atau melati. Bunga tidak hanya mawar atau melati, tetapi terdiri atas beberapa macam seperti kamboja, kertas, dan sebagainya. Sebaliknya, kata mawar dan melati pasti tergolong jenis bunga. Kata yang memiliki acuan makna lebih khusus atau spesifik disebut kata khusus, seperti mawar, melati, dan lain-lain. Kata umum sering disebut dengan istilah superordiazon atau hipernim, sedangkan kata khusus sering disebut hiponim. Di dalam ilmu makna, istilah makna leksikal dan gramatikal termasuk ke dalam istilah dasar yang perlu diketahui sejak awal. Kedua istilah ini dibedakan berdasarkan objek yang ditelitinya. Sebelum masuk ke pembahasan perbedaannya, sepertinya kita harus membahas dulu arti dari kata leksikal dan gramatikal itu sendiri. Leksikal dan gramatikal adalah bentuk kata sifat dari kata benda, leksikon, dan gramatika. Secara sederhana, leksikon berarti kosakata dan gramatika berarti tata bahasa. Dengan demikian, makna leksikal berarti makna yang bersifat kata, dan makna gramatikal berarti makna yang sesuai dengan proses tata bahasa. Leksikal adalah kata yang maknanya terdapat pada unsur setiap kata, atau makna katanya terdapat dalam kamus. Contohnya ialah saya membeli amplop di toko. Gramatikal adalah bidang linguistik yang membahas tata bahasa Indonesia. Contohnya, Bejo memberi amplop kepada jaksa. Kemudian ada pembentukan dan pemilihan kata. Ada dua cara pembentukan kata, yaitu dari dalam dan dari luar bahasa Indonesia. Misalnya kita mengambil kata yang sudah sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Yang termasuk kata-kata itu adalah bank, opname, dan golf.
Kemudian, misal kita menerjemahkan dan memadankan istilah asing ke dalam bahasa Indonesia. Yang tergolong ke dalam bentuk ini adalah starting point atau titik tolak, meet the press atau jumpa pers, up to date, mutakhir, dan hearing atau dengar pendapat. Kemudian kita dapat mengambil istilah yang tetap seperti aslinya karena sifat keuniversalannya. Yang termasuk golongan ini adalah de facto, status quo, dan cum laude. Kemahiran memilih kata terkait erat dengan penguasaan kosakata. Seseorang yang menguasai kosakata, selain mengetahui makna kata, ia juga harus memahami perubahan makna. Contohnya dapat membedakan kata yang hampir mirip dalam ejaannya, seperti intensif dengan insentif, interferensi dengan inferensi, karton dengan kartun, dan dapat memahami dengan tepat makna kata-kata abstrak, seperti keadilan, kebahagiaan, keluhuran, kebajikan, kebijakan, dan kebijaksanaan. Selanjutnya terdapat idiom. Idiom adalah ungkapan bahasa yang artinya tidak secara langsung dapat dijabarkan dari unsur-unsurnya. Menurut Badudu, idiom adalah bahasa yang teradatkan. Oleh karena itu, setiap kata yang membentuk idiom berarti di dalamnya sudah ada kesatuan bentuk dan makna. Contohnya yaitu gulung tikar dan banting tulang. Selanjutnya, kita akan membahas materi kedua mengenai kalimat efektif. Kalimat adalah satuan sintaksis yang disusun dari konstituen dasar yang biasanya berupa klause, dilengkapi dengan konjungsi bila diperlukan, serta disertai dengan intonasi final. Inti definisi itu menyatakan bahwa kalimat terdiri dari konstituen dasar dan intonasi final, serta konjungsi bila diperlukan. Contoh kalimat yang baik dalam bahasa Indonesia yaitu Suraya membaca buku di taman. Suraya membaca buku di taman, sedangkan Labibah membaca Al-Quran di rumah. Kemudian, ketika ayah tidur, Subaiha bermain di taman dan ibu memasak di dapur. Kemudian ada pola kalimat seperti subjek predikat, subjek predikat objek, subjek predikat pelengkap, subjek predikat keterangan, subjek predikat objek pelengkap, dan subjek predikat objek keterangan. Selanjutnya terdapat modus kalimat. Modus adalah pengungkapan atau penggambaran suatu psikologis perbuatan menurut tafsiran si pembicara atau sikap pembicara tentang apa yang diungkapkannya. Berdasarkan modusnya, kalimat dapat digolongkan menjadi 5 macam, yaitu kalimat berita atau deklaratif, kalimat tanya atau interrogatif, kalimat perintah atau imperatif, kalimat seruan atau interjektif, dan kalimat harapan atau optatif. Kalimat deklaratif adalah kalimat berita yang mengandung intonasi deklaratif, yang dalam ragam tulis diberi tanda titik. Kalimat deklaratif adalah kalimat yang berisi pernyataan belaka. Contohnya ialah Joko Widodo terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Banjir di Jakarta semakin menambah kemacetan di jalan raya. Selanjutnya ialah kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif adalah kalimat tanya yang mengandung intonasi interrogatif, yang dalam ragam tulis biasanya diberi tanda tanya. Jenis kalimat interrogatif ini biasanya ditandai pula oleh partikel tanya seperti kah atau kata tanya seperti apa, bagaimana, mengapa, siapa, di mana, dan berapa. Kalimat jenis ini mengharapkan adanya jawaban secara verbal. Contoh dari kalimat ini yaitu mengapa kamu membencinya dan bagaimana cara Anda melakukannya. Selanjutnya ada kalimat imperatif. Kalimat imperatif itu sendiri adalah kalimat yang meminta pendengar atau pembaca melakukan suatu tindakan. Jenis kalimat ini ditandai pula oleh partikel seperti lah atau kata-kata seperti kata tolong, jangan, dan hendaklah. Contohnya, tolong keluar dari rumah saya.
buanglah sampah itu. Selanjutnya ada kalimat interjektif. Kalimat interjektif merupakan kalimat yang berupa seruan, yang berisi ungkapan perasaan yang spontan atau reaksi mendadak berupa rasa senang, emosi, dan sedih. Kalimat interjektif disusun dari sebuah klausa, diawali dengan kata seru seperti wah, nah, aduh, ah, hah, alangkah, dan sebagainya. Contohnya ialah, aduh, buku saya tertinggal. Wah, indah benar pemandangan itu. Selanjutnya ada kalimat optatif. Adalah kalimat yang menyatakan harapan atau keinginan. Modus yang menunjukkan harapan atau keinginan. Contohnya ialah, semoga saya bisa mewujudkan impian Pak Suprijanto. Lalu, saya kelak ingin membuat sekolah yang berbasis Islam. Nah, selanjutnya adalah kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan maksud penutur atau penulis secara tepat, sehingga maksud itu dapat dipahami oleh pendengar atau pembaca secara tepat pula. Efektif dalam hal ini adalah ukuran kalimat yang mampu menjembatani timbulnya pikiran yang sama antar penulis atau penutur dan pembaca atau pendengar. Kalimat efektif harus memenuhi paling tidak 6 syarat, yaitu adanya kesatuan, kepaduan, keparalelan, ketepatan, kehematan, dan kelogisan. Kesatuan adalah terdapatnya satu ide pokok dalam sebuah kalimat. Dengan satu ide, kalimat boleh panjang atau pendek, mengagungkan lebih dari satu unsur pilihan. Contoh kalimat yang tidak jelas kesatuan gagasannya. Pembangunan gedung sekolah baru pihak yayasan dibantu oleh bank yang memberikan kredit. Terdapat subjek ganda dalam satu kalimat. Contoh kalimat yang jelas kesatuan gagasannya, pihak yayasan dibantu oleh bank yang memberi kredit untuk membangun gedung sekolah baru. Nah, selanjutnya ada koherensi. Koherensi adalah terjadinya hubungan yang padu antara unsur-unsur pembentuk kalimat. Yang termasuk unsur pembentuk kalimat yaitu fakta, frasa, klausa, tanda baca, dan fungsi sintaksis seperti subjek, predikat, objek pelengkap, dan keterangan. Contoh kalimat yang unsurnya tidak koheren. Kepada setiap pengemudi mobil harus memiliki surat izin mengemudi. Itu tidak mempunyai subjek atau subjeknya tidak jelas. Kemudian kalimat yang unsurnya koheren itu seperti setiap pengemudi mobil harus memiliki surat izin mengemudi. Nah, selanjutnya terdapat keparalelan. Keparalelan atau bisa juga disebut kesejajaran adalah terdapatnya unsur-unsur yang sama derajatnya, sama polanya atau susunan kata dan frasa yang dipakai di dalam kalimat. Jika unsur pertama berbentuk nomina, maka unsur berikutnya pun harus berbentuk nomina. Contoh paralelisme atau kesejajaran yang salah. Misalnya, kegiatan perpustakaan meliputi pembelian buku, membuat katalog, dan buku-buku diberi label. Contoh paralelisme yang benar. Kegiatan di perpustakaan meliputi pembelian buku, pembuatan katalog, dan pelabelan buku. Kemudian ada ketepatan. Ketepatan merupakan kecocokan atau kesesuaian pemakaian unsur yang membentuk suatu kalimat sehingga tercipta pengertian yang bulat dan pasti. Contohnya, contoh kalimat yang tidak memperhatikan faktor ketepatan. Karyawan teladan itu memang tekun bekerja dari pagi sehingga siang. Salah dalam pemakaian kata sehingga. Contoh kalimat yang memperhatikan faktor ketepatan yang benar. Karyawan teladan itu memang tekun bekerja dari pagi sampai petang. Selanjutnya ada kehematan. Kehematan itu sendiri ialah adanya upaya menghindari pemakaian kata yang tidak perlu. Hemat di sini berarti tidak memakai kata-kata mubazir, tidak mengulang subjek, atau tidak menjamakan kata yang memang sudah berbentuk jamak. Dengan hemat kata, kalimat akan menjadi padat berisi.
Contoh kalimat yang tidak hemat kata atau memboroskan. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, mahasiswa itu belajar sepanjang hari, dari pagi sampai sore. Itu rumit ya. Kemudian contoh kalimat yang hematnya itu seperti, saya melihat sendiri mahasiswa itu belajar seharian. Cukup. Kemudian ada kelogisan. Kelogisan ialah terdapatnya arti kalimat yang logis atau masuk akal. Logis dalam hal ini juga menuntut adanya pola pikir yang sistematis, runtut atau teratur dalam penghitungan angka dan penomoran. Sebuah kalimat yang sudah benar strukturnya, sudah benar pula pemakaian tanda baca, kata, atau frasanya dapat menjadi salah jika maknanya lemah dalam segi logika berbahasa. Contoh kalimat yang lemah. Kambing sangat senang bermain hujan. Padahal kambing tergolong binatang anti air. Kemudian, karena lama tinggal di asrama putra, anaknya semua laki-laki. Tidak ada hubungan tinggal di asrama putra dengan mempunyai anak laki-laki. Materi selanjutnya atau materi terakhir yang akan saya bahas yaitu mengenai paragraf eksposisi, argumentasi, persuasi, narasi, dan deskripsi. Yang pertama ada paragraf eksposisi. Secara harfiah, kata eksposisi berarti uraian yang bertujuan membeberkan atau memaparkan sesuatu. Paragraf eksposisi adalah karangan yang isinya memaparkan atau membeberkan suatu pokok pikiran atau persoalan sejelas-jelasnya. Karangan eksposisi berisi uraian-uraian ilmiah yang disampaikan dengan bahasa yang denotatif, lugas, dan objektif tanpa disisipi maksud mempengaruhi pembaca. Bahasanya bersifat deklaratif, bukan persuasif. Penulis tidak mempunyai keinginan tersembunyi selain ingin mengkomunikasikan apa yang diketahui kepada masyarakat luas. Metode pengembangan paragraf eksposisi itu yang pertama ada metode pembatasan pengertian, metode penggolongan, metode pengenalan ciri, metode pembandingan, dan yang terakhir ada metode proses. Contoh paragraf eksposisi. Pada dasarnya, pekerjaan akuntan mencakup dua bidang pokok, yaitu akuntansi dan auditing. Dalam bidang akuntansi, pekerjaan akuntan berupa pengolahan data untuk menghasilkan informasi keuangan, juga perencanaan sistem informasi akuntansi yang digunakan untuk menghasilkan informasi keuangan. Dalam bidang auditing, pekerjaan akuntan berupa pemeriksaan laporan keuangan secara objektif untuk menilai kewajaran informasi yang tercantum dalam laporan tersebut. Paragraf argumentasi adalah paragraf yang bertujuan membuktikan kebenaran suatu pendapat atau gagasan sehingga pembaca meyakini kebenaran tersebut. Langkah-langkah menulis paragraf argumentasi. Yang pertama, menentukan topik. Yang kedua, merumuskan tema. Yang ketiga, menyusun kerangka paragraf atau karangan. Yang keempat, mengumpulkan bahan dan data. Dan yang terakhir, mengembangkan kerangka menjadi paragraf atau karangan. Ada beberapa metode untuk pengembangan paragraf argumentasi. Yang pertama ada genus atau kelas golongan. Genus adalah pengembangan paragraf argumentasi dengan argumen yang menggunakan kelas atau kelompok. Metode ini dilakukan dengan cara mengemukakan argumen atau fakta yang ada pada genus tersebut. Genus dijadikan ide pokok dan argumennya dijadikan ide penjelas. Kemudian yang kedua ada definisi. Definisi itu sendiri dilakukan dengan cara mengidentifikasi atau mengemukakan ciri-ciri sebuah topik atau sesuatu secara detail. Yang ketiga ada sebab dan akibat. Sebab menjadi ide pokok dan akibat menjadi ide penjelas. Kemudian yang keempat ada persamaan. Persamaan terletak pada suatu pernyataan mengenai kesamaan antara dua hal. Hal yang dikemukakan pertama menjadi ide pokok, sedangkan hal kedua yang mempunyai persamaan menjadi ide penjelas. Yang kelima adalah perbandingan. Salah satu dari hal yang dibandingkan mempunyai kelebihan dari hal lain yang dijadikan dasar perbandingan. Hal yang dijadikan dasar perbandingan merupakan ide pokok. Yang keenam adalah pertentangan.
Metode ini juga menggunakan relasi dua hal. Penulis mengemukakan suatu pendapat, kemudian diberikan hal atau pendapat sebaliknya. Pendapat yang dikemukakan sebagai dasar pertentangan menjadi ide pokok. Contoh paragraf argumentasi yaitu akibat perkembangan perekonomian jumlah penduduk, konsumsi energi di dalam negeri juga meningkat. Kebutuhan gas di Pulau Jawa pada tahun 2002 sebanyak 943 juta kaki kubik per hari atau MMCFD. Tahun 2005 meningkat menjadi 1136 MMCFD. Pada tahun 2010, kebutuhan gas di Pulau Jawa diperkirakan 2.252 MMCFD dan tahun 2015 sebanyak 341 MMCFD. Kemudian ada paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah paragraf yang bertujuan meyakinkan orang lain bahwa pendapat penulis benar dan mengajaknya melakukan suatu tindakan atau mengatasi suatu persoalan. Bentuk-bentuk persuasi yang biasa kita kenal adalah iklan, selebaran, kampanye lisan, dan ceramah. 3 syarat yang harus dipenuhi dalam menyusun paragraf persuasi. Yang pertama ada watak dan kredibilitas. Watak dan seluruh kepribadian si penulis dapat diketahui dari seluruh karangannya, antara lain gaya yang dipakai, pilihan kata, struktur kalimat, tema, dan sebagainya. Kemudian kredibilitas atau kepercayaan terhadap penulis akan timbul jika pembaca mengetahui bahwa penulis memahami persoalan yang tengah dibicarakannya dengan baik. Yang kedua, ada kemampuan mengendalikan emosi. Maksudnya mengendalikan emosi harus diartikan sebagai kemampuan penulis untuk mengobarkan emosi dan sentimen penulis. Juga kemampuan untuk meredam emosi dan sentimen itu jika diperlukan. Yang ketiga adalah bukti-bukti. Kemampuan memberikan bukti atau evidensi mengenai suatu kebenaran. Argumentasi dan persuasi sama-sama menggunakan logika. Namun bedanya, fakta pada argumentasi harus detail dan mendalam. Sedangkan pada persuasi hanya sekedarnya saja. Kemudian, tujuan penulisan paragraf persuasi. Tujuannya, yang pertama adalah meyakinkan pembaca. Kemudian mempengaruhi pendapat pembaca, mengubah pendapat pembaca, serta mengajak bertindak. Contoh paragraf persuasi. Kita semua tahu bahwa kondisi lingkungan kota Jakarta sudah sangat memprihatinkan. Banyak sekali sungai yang kotor akibat pembuangan limbah yang tidak teratur, serta pencemaran udara karena asap kendaraan bermotor yang semakin banyak. Ini semua dapat menyebabkan gangguan bagi makhluk hidup di kota Jakarta, termasuk manusia. Oleh karena itu, jika kita sebagai penduduk kota Jakarta berusaha melestarikan lingkungan kota Jakarta ini dengan berbagai macam usaha. Di antaranya adalah penghijauan, pembuatan taman kota, dan pelanggaran membuang sampah di sembarang tempat. Selanjutnya ada paragraf narasi. Narasi adalah salah satu jenis pengembangan paragraf dalam sebuah tulisan yang rangkaian peristiwa dari waktu ke waktu dijabarkan dengan urutan awal, tengah, dan akhir. Jenis-jenis narasi. Pertama, ada narasi informatif. Narasi ekspositorik adalah narasi yang memiliki sasaran penyampaian informal secara tepat tentang suatu peristiwa dengan tujuan memperluas pengetahuan orang tentang kisah seseorang. Narasi ekspositorik, penulis menceritakan suatu peristiwa berdasarkan data yang sebenarnya. Pelaku yang ditonjolkan biasanya satu orang. Pelaku diceritakan mulai dari kecil sampai saat ini atau sampai akhir kehidupannya. Karangan narasi ini diwarnai oleh eksposisi dengan penggunaan bahasa yang logis berdasarkan fakta. Kemudian narasi artistik. Narasi sugestif adalah narasi yang berusaha untuk memberikan suatu maksud tertentu, menyampaikan suatu amanat terselubung kepada para pembaca sehingga tampak seolah-olah melihat. Ciri karangan narasi menurut Kerr: menonjolkan unsur perbuatan atau tindakan, dirangkai dalam urutan waktu, berusaha menjawab pertanyaan apa yang terjadi, ada konflik. Narasi dibangun oleh sebuah alur cerita. Alur tidak akan menarik jika tidak ada konflik. Selain alur, konflik, dan susunan kronologis, ciri narasi lebih lengkap lagi diungkapkan oleh Atar Semi, yaitu berupa cerita tentang pengalaman penulis. Kejadian yang disampaikan benar-benar terjadi.
dapat berupa semata-mata imajinasi atau gabungan keduanya. Berdasarkan konfiks, karena tanpa konfiks biasanya narasi tidak menarik, memiliki nilai estetika, dan yang terakhir, menekankan susunan secara kronologis. Langkah-langkah menulis karangan narasi. Yang pertama, tentukan dulu tema dan amanat yang akan disampaikan. Kedua, tetapkan sasaran pembaca. Ketiga, rancang peristiwa utama yang akan ditampilkan dalam bentuk skema alur. Keempat, bagi peristiwa utama itu ke dalam bagian awal, perkembangan, dan akhir cerita. Kelima, rincian peristiwa utama ke dalam detail-detail peristiwa sebagai pendukung cerita. Dan yang terakhir, susun tokoh dan perwatakan, latar, dan sudut pandang. Kemudian ada paragraf deskripsi. Deskripsi adalah upaya pengolahan data menjadi sesuatu yang dapat diutarakan secara jelas dan tepat, dengan tujuan agar dapat dimengerti oleh orang yang tidak langsung mengalaminya sendiri. Dalam keilmuan, deskripsi diperlukan agar peneliti tidak melupakan pengalamannya dan agar pengalaman tersebut dapat dibandingkan dengan pengalaman peneliti lain, sehingga mudah untuk dilakukan pemeriksaan dan kontrol terhadap deskripsi tersebut. Pada umumnya, deskripsi menegaskan sesuatu. Seperti apa sesuatu itu kelihatannya, bagaimana bunyinya, bagaimana rasanya, dan sebagainya. Deskripsi yang detail diciptakan dan dipakai dalam disiplin ilmu sebagai istilah teknik. Saat data yang dikumpulkan, deskripsi, analisis, dan kesimpulannya lebih disajikan dalam angka, maka hal ini dinamakan penelitian kuantitatif. Sebaliknya, apabila data, deskripsi, dan analisis kesimpulannya disajikan dalam uraian kata, maka dinamakan penelitian kualitatif. Karangan ini berisi gambaran mengenai suatu hal atau keadaan, sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, atau merasakan hal tersebut. Contoh deskripsi berisi fakta. Hampir semua pelosok Mentawai indah. Di 4 kecamatan, masih terdapat hutan. Hutan ini menyimpan ratusan jenis flora dan fauna. Hutan Mentawai juga menyimpan anggrek aneka jenis dan fauna yang hanya terdapat di Mentawai. Siamang kerdil, lutung Mentawai, dan beruk simakobu adalah contoh primata yang menarik untuk bahan penelitian dan objek wisata. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.